Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, gimana? Udah siap sama pelajaran kimia hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, setelah ini Ibu absen dulu ya. Pertama, Cynthia, Dir, Cantika, oke, Destriana, oh ya, Tiwi, hadir, baik, Safarin, terus Retno, oke, terus Riksa, ya. Ya, jadi kalau kemarin kita kan membahas bab laju reaksi di laju reaksi dan order reaksi. Kalau sekarang kita masih di laju reaksi juga, tapi kita ke bagian baru setelah order reaksi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Catatannya kemarin di bawah kan, ya dilanjutin di situ ya. Setelah ini Ibu kasih video tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Diperhatikan karena setelah ini akan ada tugas kelompok dari materi yang sudah Ibu berikan. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, selamat menyaksikan. Semakin luas permukaan, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Kenapa sih bisa demikian? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Terdapat 1 buah kubus besar dan 4 buah kubus kecil, di mana jika volume keempat kubus kecil ini dijumlahkan akan sama dengan 1 kubus besar ini. Namun, luas permukaan 1 kubus besar ini lebih kecil daripada 4 kubus kecil ini. Pada umumnya, semakin besar konsentrasi pereaksi, semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Di sini dapat dilihat pada gambar pertama, konsentrasi pereaksinya lebih kecil daripada gambar kedua. Konsentrasi itu mirip dengan kepadatan. Jadi semakin banyak partikel dalam suatu larutan, maka semakin besar konsentrasinya. Kinetik partikel-partikel akan bertambah seiring dengan meningkatnya suhu. Dengan demikian, partikel akan memiliki cukup energi untuk melampaui energi pengaktifan. Nah, jadi energi pengaktifan ini kita review lagi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar suatu tumbukan berlangsung efektif. Jadi jika energi suatu tumbukan lebih besar daripada energi pengaktifan, maka tumbukan tersebut efektif dan menghasilkan reaksi. Oke, baik, setelah menyaksikan video tadi, ya, akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok di kelas ini. Nanti akan Ibu beri 3 soal, didiskusikan, kemudian dipresentasikan hasilnya. Baik, 30 menit cukup kan? Sudah selesai semuanya? Oke, mau acak atau urut nih presentasinya? Urut aja ya. Oke, sekarang dari kelompok 1, soal nomor 1, maju dulu. Oke, kelompok 1 sudah presentasi ya. Bagus sekali, jawabannya benar, yaitu yang serbuk, yang lebih luas permukaannya. Jadi begini, tadi di soal nomor 1 ada serbuk dan batang, anggap saja seperti ini. Ya, jadi kenapa serbuk yang luas permukaannya lebih besar daripada batang? Karena berdasarkan teori tumbukan, semakin luas permukaan maka akan semakin besar kemungkinan antar partikel itu terjadi tumbukan gitu. Jadi kalau bentuknya serbuk, zat itu akan bidang sentuhnya lebih besar daripada yang berbentuk batang. Maka dapat disimpulkan juga kalau laju reaksi dari yang berbentuk serbuk, zat yang berbentuk serbuk akan lebih besar dari laju reaksi yang berbentuk batang gitu. Jelas ya?
Jadi kelompok 1 jawabannya sudah benar. Bagus sekali, tepuk tangan. Baik, selanjutnya kita ke nomor 2. Kelompok 2 udah siap buat presentasi? Jadi kalau menurut kelompok 2, jawabannya itu di percobaan 3 dan 4 yang mengaruhinya itu konsentrasi. Ya, jadi benar ya. Kalau laju reaksi dari kedua percobaan ini dipengaruhi konsentrasi bisa kita lihat jelas dari gambar percobaan 3 itu menggunakan senyawa yang sama, yaitu HNO3. HNO3 juga, luas permukaannya dari zatnya yang dipakai serbuk juga ya, jadi sama. Kemudian suhunya sama 25 derajat. Lalu bisa kita lihat dengan jelas di sini konsentrasinya beda. Pada percobaan 3 itu 3M dan percobaan 4 2M. Jadi laju reaksi di sini dipengaruhi oleh konsentrasi jawabannya. Benar sekali ya untuk kelompok 2, tepuk tangan. Kemudian kalau penjelasannya, konsentrasi yang lebih besar tentunya laju reaksinya juga akan lebih besar daripada konsentrasi yang lebih kecil. Begitu, paham? Baik. Jadi sekarang kita ke nomor 3 ya. Nomor 3 dijawab oleh kelompok 3. Gimana? Silakan kelompok 3 maju ke depan berpresentasi. Ya. Baik. Jadi dari jawaban kelompok 3 menjawab kalau kenaikan suhu itu memperbesar energi kinetik dari partikel yang bereaksi. Itu bagus sekali ya, benar sekali jawabannya. Jadi akan Ibu jelaskan. Di sini tertulis sama ya. Dari Na2S2O3 0,2 molar 20 mili sama diberikan 20 mili HCl 2 molar sama. Tapi yang satunya di gas yang kedua dia diberi HCl panas. Ibu garis bawahi diberi HCl panas. Jadi kalau panas otomatis suhunya yang berbeda. Jadi kalau menurut kelompok 3 tadi, kenaikan suhu itu menyebabkan energi kinetik dari partikel yang bereaksi juga meningkat gitu. Itu benar sekali jawabannya. Jadi sudah jelas semua ya tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 udah benar semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jangan dulu, Ibu masih ada satu soal. Ya, satu soal ini harap didiskusikan oleh semua kelompok. Nah, untuk soal yang dikerjakan oleh semua anak ini, Ibu kasih dia CD, silakan dicatat. Waktunya 5 menit untuk mencatat. Ya, semuanya udah mencatat soalnya. Oke, Ibu beri waktu 10 menit aja ya, karena ini sudah mau habis jamnya. 10 menit untuk mengerjakan. Silakan tadi sesuai soal tentukan yang mana variabel bebas, terkontrol, dan terikat dari percobaan itu, soal yang Ibu berikan. Silakan mengerjakan. Ya baik, anak-anak 10 menit sudah selesai ya. Sudah selesai, sekarang Ibu mulai bahas soalnya. Diperhatikan baik-baik. Jadi Ibu bahas dari yang pertama itu variabel bebas. Variabel bebas itu definisinya variabel yang sengaja diubah-ubah untuk mempengaruhi variabel terikat. Gitu ya, sampai sini paham? Lanjut ke variabel terkontrol. Variabel terkontrol itu definisinya adalah variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan. Paham? Kemudian kita lanjut ke variabel terikat. Baik, jadi untuk kalau variabel terikat itu adalah variabel yang memenuhi variabel bebas. Paham sampai sini tiga-tiganya, variabel bebas, terkontrol, dan terikat? Ya, sekarang kita ke soal, kita bahas ya, yang mana variabel bebas, terkontrol, dan terikatnya. Jadi dari soal kita temukan gambarnya seperti ini. Luas permukaannya beda ya, serbuk, kepingan, bongkahan. Kemudian laju reaksinya juga berbeda, konsentrasi dari HCl-nya sama. Jadi dapat kita simpulkan tadi variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah-ubah. Sengaja diubah-ubah untuk mengaruhi variabel terikat itu ini, luas permukaan. Jadi satunya serbuk, satunya kepingan, dan satunya bongkahan. Sengaja diubah-ubah ya. Jadi variabel bebas dari percobaan ini luas permukaannya. Paham?
Kemudian kita lanjut ke variabel terkontrol. Variabel terkontrol itu yang dibuat sama untuk semua perlakuan. Yang dibuat sama untuk semua perlakuan itu ini HCL-nya 1M, semuanya HCL dan semuanya 1M. Jelas kan? Ya. Kemudian untuk variabel terikat. Tadi terikat apa kalau terikat? Ya, variabel yang memenuhi variabel bebas. Ya. Yang memenuhi variabel bebas apa? Baik, laju reaksi ya. Jadi laju reaksi dari yang serbuk itu 16 mPs, kemudian 9 dan 4 ini kita memenuhi dari variabel bebas, bahwa kalau yang serbuk laju reaksinya paling cepat, kemudian kepingan melambat sedikit, dan bongkahan yang paling lambat. Jadi dia memenuhi dari variabel bebasnya tadi. Paham sampai di sini variabel bebas, terkontrol dan terikat? Baik, bagus. Baik anak-anak. Jadi dari yang kita dapat hari ini dapat kita simpulkan yaitu apa aja faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Sebenarnya nggak cuma 3 kayak tadi, konsentrasi, suhu, dan luas permukaan. Bukan hanya itu, ditambahkan di catatan kalian faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada tambahan lagi yaitu katalisator dan tekanan dan volume. Ya, ditambahkan. Kemudian kita review lagi. Misalnya kita dapat variabel bebas, terkontrol, dan terikat. Sudah jelas semuanya ya? Ya, kalau bebas tadi apa, terkontrol apa, terikat apa, sudah jelas semuanya? Ya, baik, kalau sudah jelas semuanya, apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan materi hari ini. Pertemuan selanjutnya, Ibu akan bahas tentang kesetimbangan kimia. Jadi baca ya buku paketnya halaman 227. Ya, ini ada yang belum mengumpulkan? Kalau sudah, baik, saya cukupkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.